nanti kita langsung keluarin Boleh saya tanya nih, Bang? Boleh, Bang, silakan. Ini awal yang terjadinya itu memang sudah seperti ini, Bang? Oh, Bang Ipang, ini bukit sebenarnya. Ini bukit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Obat ini digali pada tahun 1942 di rakyat Indonesia yang menggali di Bangkera, tentunya yang dari Pulau luar, Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Jadi setiap daerah, setiap pulau itu baru kita menggali dari yang campur atau ini tujuannya pembukaan digali pembukaan sebagai benteng pertahanan Dalam kok ada, Pak? Kan ada jaringan, Bo. Pada tahun? Gak ada jaringan, Pret. Kedap. Kalian macam mana? Tolong betul. Ini kan wawancara kan direkam. Iya lo, denger lo. Ya dengar kan kupingmu. Kameranya kan nggak dengar. Ya dengar. Nggak mau bicara. Ini mantul sampai ke sana ini. Nah, jadi dari awal kita masuk kakak awal sampai tepatnya sini, kalau kita melihat ini kan setengah lingkaran kalau kita lihat atas. Iya. Dan ini ke bawah persegi. Yang mana yang asli bentuk aslinya seperti ini ke bawah. Kita lihat. Jadi dari awal tepatnya sampai sini dulunya 25 meter ini yang mana lebih kecil. Di sebesar lingkaran mobil lebih kecil. Jadi dari 6 saudara yang akses tembus ke arah jurang seluruhnya kecil. Sebab digali atau dikorek oleh Jepangnya mana dulunya dirahasiakan oleh Jepang. Jadi orang Bukit Tinggi atau orang kampung sini tidak ada yang mengetahui ada aktivitas pengarakan oleh Jepang. Jadi tujuan sebagai benteng pertahanan untuk bangkitan Jepang. Jadi selama 2 atau 8 bulan Bogor Jepang ini penggaliannya rahasia. Jadi yang menggalinya diambil dari pulau luar yang tujuannya supaya tidak bisa saling berbicara atau saling berkomunikasi selama menjadikan pemerintah paksa atau Musa. Oh. Jadi kita kan belum ada bahasa Indonesia, Bang, ya. Jadi kalau kita bicara di sini setiap pulau atau setiap daerahnya otomatis nggak nyambung apa yang dibicarakan. Jadi istilahnya kalau justru pekerja Jepang itu hanya istilahnya kerja paksa lah, seperti itulah ya. Jadi seperti dari kepulauan luar disuruh buat menggali lebih Jepang dalam sini, andai kata dia mau berbicara dari Jawa atau Sulawesi dan gabung di sini, itu nggak nyambung, nggak konek bicarakan. Nggak konek. Hanya tahunya mungkin disuruh menggali dan gali ya. Dan dia di mana daerah dia gali pun dia tidak tahu posisi mana. Berarti dari untuk daerah setempat ini memang tidak ada untuk yang menggalinya. Tidak ada, Pak. Oh, Jadi kenapa tidak ada dijadikan buat penggali Jepang orang kampung sini, buat menggali Jepang di daerahnya dia sendiri supaya tidak menjadi mata-mata, supaya tidak akan jadi bahaya bagi Jepang atau akan dijadikan pembocoran penggali Jepang ini. Jadi kata dia keluar di sini, kalau orang kampung sini ada yang lolos keluar di sini, otomatis dia udah tahu di sini. Jadi bahaya bagi Jepang. Jadi alat persediaan perang bagi Jepang di lorong ujung sana nanti kita lihat ada 6 gudang amunisi Jepang. Bahkan oleh Jepang kan sebagai benteng pertahanan, Bang Kakak ya. Nah, jadi benteng pertahanan ini yang mananya itu yang terpanjang di Asia Tenggara. Yang tujuan misi Jepang ini akan dijadikan bunker terbesar Jepang yang dulunya di Indonesia ini buat menguasai perang dunia kedua. Dan setelah ini terjadinya renovasi ini tahun berapa? Renovasi awal sebelumnya dijadikan objek wisata, Ubud Jepang diresmikan pada tahun 1946. Jadi tahun 85 pertama kali renovasi dikasih anak tangga ini, dikasih kedalaman 60 meter, dikasih tangga 132. Ini kan dulunya turun ya, Bang ya? Iya betul. Tahun 85, 97, tahun 2004 sama tahun 2018 kurang lebih 4 kali renovasi. Dingin ya? Berarti dindingnya ini dulu yang memang asli batu. Kalau dindingnya ini tanah kapur Ya, bukan batu ya. tanah kapur mencampur batu, jadi tanah pasir gitu, Bang. Istilahnya kalau memang zaman dulu itu memang udah keras dia. Keras gitu. Jadi semakin kena air semakin padat, semakin keras. Jadi dari awal kita masuk Abang Kakak kemiringan 64 meter, total tangga ada 132 anak tangga. Jadi ini dulunya yang mana nih sebagai pintu pengintai ke arah kota. Ini buat pintu pengintaian bagi Jepang. Berarti di sinilah untuk pengintai ya. Pengintaiannya. Seandainya pun ada mata-mata masuk atau semuanya udah bisa Udah terlihat. di bagian dalam gitu ya. Udah terlihat. Dan posisi kita jalan sekarang ini atau pokoknya pada berada di kota Bukit pas di tengah-tengah bukit. Untuk akses masuknya itu di sini ada berapa pintu? Yang dijadikan milik panjang oleh 1,5 kilo ada 6 saudara-saudara proses.
Ini hasil pintu masuk 1, Ya, 1, ada 5 lagi yang masuk. ada 5. Jadi ada Berarti pada zaman dulunya itu memang udah ada penjaganya masing-masing. ada. Ini tanah kapur atau apa aja masih ada sebagai apa itu tinggalnya? Jadi ini, Yang sebagai contoh. ini asli Aslinya. Jepang seperti ini. Nah, kalau Jepang di Kota Butinggi, yang mana bentuk tanahnya tanah kapur, tanah pasir semacam ini. Andai kata terjadinya hujan di atas Kota Butinggi, jadi air hujan pun tidak pernah menetes ke Laut Jepang ini. Sebab tanah Laut Jepang ini mengandung kapur, dia nggak sampai kalau abang pegang tanahnya tidak pernah kering. Oh, tapi ini bukan berarti semata-mata keras itu untuk digali ya? Kalau digali tidak begitu keras, Tidak begitu keras. Cuman kalau kita ambil dengan alat manual, menggunakan cangkul, pahat atau linggis, ini lumayan keras dengan digali. Nah, dari ujung sini ya Pak Kakak sampai ujung sana 29 meter. Kalau kita belok ke sebelah kiri sana, itu bisa tembus ke arah 20 terowongan lagi. Nah, jadi kan lorongnya ada 21 seperti ini. Jadi kalau kita masuk lorong sana bisa tembus lorong 2, 3 sampai 21 lorong. Jadi sifat dalam lipat tadi paralel, jadi connecting semua. Oh, Masuk lorong 1 Pasir Pengarayan, Bu. jadi kita bisa masuk lewat sini, nanti dari sini tidak selesai. Bisa. Boleh kita lewat sini? Kalau Ibu kita dari mana? sebelah sini, kita tembusnya di Oh. ujung sana, jadi kita tidak dapat pintu yang depan sini. Buru apa, Bu? Nah, maksudnya kita depan sini dulu. Oh, boleh. Jadi ambil foto dulu. Saya Boro Sibuan. Sini, kalau mau. Jadi kita keluarnya naik tangga ini, kembali untuk kita keluar di jalan raya. Kita nggak dari yang besar aja. Kayaknya sempit lah. Mau ke jalan raya apa sini ya? Ke jalan raya aja. Makanya mau keluar balik tangga sini lagi, keluar di jalan raya. Yang- Kalau kita balik tangga sini lagi, nanti kita jalan pulangnya kita harus lewat sini. Mungkin kalau abang kakaknya keluar di jalan raya, bagus kita foto dulu. Kalau tempat apanya itu? Tempat wisatanya itu? Ya di bawah sana. Di bawah Ya, aja. kalau maksud saya, kalau kita tidak foto di sini rugi, karena ini bentuk asli dari Jepang, yang ini satunya yang tinggalkan. Oh. Nah, jadi kalau kakaknya balik ke arah bawah, kita nggak dapat ending foto di sini lagi. Foto deh. Oh ya udah. Nah, kita masuk ke dalam 5 meter lagi, ke cahaya. Foto dulu, foto. 1, 2, 3. Mau foto semua dibantu? Ini videonya. Biar aja. Ini termasuk yang dibilang ruang amunisi yang di mana, Bang? Ya ini. Ini ya. Berarti segala amunisi di sini Di sini. tersimpan. Dia ada 6 bang. Sini 1 sampai ujung sana sebelah kanan kita ada 6. Foto dulu bang. Satu, dua, tiga lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Jadi maaf bang, bagusnya kita 3 meter lagi ke belakang, jadi bentuk aslinya kelihatan. Ini kalau ini kan udah digali lagi ke bawah sini. Nah di depan lampu yang pertama itu. Nah, Oh, seperti ini. bentuk asli. Oke, stop. Sini, siap, Bang. Di sini. Sini Bang. yang dekat lampu. Iya, tapi Kan aku gelap. takut. Ya jongkok aja kalau nggak gini. Ah. Oke, adik di depan siap. 1, 2, 3. Lagi sekali. Tengok omnya, oh om. Om sini. Mana tangannya mana? Tangannya kayak gini om. Tangan. 1. Cepet. Oh, itu ya. Oh tangannya gitu om. Oke. Ya. Lihat depan 1, 2, 3. Cie lai cie 2, 3. Alah. Nah, jadi lebar 3,5 meter. Kalau tinggi lebih Jepang ini tidak lebih dari 160 cm. Tidak lebih ya. Tidak lebih. Karena Oh, iya, ya? kalau Jepang ini dibikin Sayang? pendek, kayak gini tujuannya andai kata ada tentara kita yang masuk sini susah untuk mengejar. Iya betul, itu susah dulu. Sayang. Jadi postur Jepang itu lebih kecil. Jadi tengok dek. Oh, gitu ya, Bang, ya? 160. Jepang itu rata-rata agak lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau perawatannya aslinya kecil. Ya contohnya seperti inilah ya. Nah, jadi Selain 160. sama mungkin orang Eropa atau mana ya? Belanda ya? Belanda. Nah, Belanda ya. Kalau Belanda mungkin kalau lihat sini Susah. susah ya kalau segini kan mungkin bisa lari cepat ya kan. Kalau begini mungkin susah Bang ya. Kalau Belanda 180 kan. Iya. Jadi ini asli memang tingginya gini Bang.
Kalau di aslinya yang tadi, kalau ini udah digali lagi. Oh, udah digali. Dengan Jakarta pada tahun 97. Oh. Ini digali lagi ke bawah. Dan yang ini bang? Dan ini lorong amunisi yang kedua. Tadi yang pertama kita foto 2, 3 sampai ujung sana ada 6 gudang amunisi. Gudang amunisi yang kedua ini trali atau benda dalam ini tidak asli lagi bang, tidak original lagi. Nah jadi ini sudah direnovasi. Yang tujuannya di sini akan diletakkan semacam mini teater atau bioskop kecil. Yang nantinya di sini akan diputarlah tentang sejarah penggalian Jepang atau teater nantinya di sini. Oh. Berhubungan renovasinya belum dilanjutkan lagi atau masih terhenti, makanya kita belum lihat tentang teater atau sejarah Jepang. Iya, iya, iya. Udah mulai kesel dia. Dan yang sebelah sini bang? Dan ini terowongan ini yang sama dengan yang pertama tadi, ini yang aslinya. Kalau kita lihat ke ujung sana 30 meter itu ada cahaya bang. Iya. Jadi dari 6 ventilasi udara awal kita masuk dulunya sebesar itu dulunya. Ibaratkan kita melihat botol bang, depannya kecil, dalamnya besar. Nah ini ventilasi udara ada 2 di sini 1, ke ujung sana 1 yang akses tembusnya ke arah jurang kedalaman. Ini memang asli terbentuk yang sudah seperti ini dari orang itu. Ya, jadi setelah dia gali memang seperti ini belum ada renovasi, cuman yang renovasi tanah ini didatarin sedikit. Jadi fungsi pintu ini sebagai Jepang ini sebagai pintu pelarian atau pintu ke arah kiri. Jadi maksudnya ini, Herman, jadi pintu arah kiri ini bagi Jepang ini sebagai pintu pelarian akhir. Jepang dibawa sekutu pada tahun 1945, 9 Agustus, Hiroshima, Nagasaki dibawa sekutu para tentara mati Jepang. Kalau kalah dalam negara yang dijajah, terhormatnya mati suci Jepang itu bunuh diri. Nah, banyak Jepang yang bunuh diri ke arah jurang ke bawah, kami loncat terjun ke bawah, sampai di bawah itu diajukan dengan aliran sungai yang ada di sana. Berarti kalau kita sampai ke ujung sana itu memang udah nggak ada akses jalan? Jalan nggak ada, jurang lah. Oh ada jurang. Oh gitu. Jadi kita lihat pemandangan yang kita lihat jelasnya di ujung sana. Kalau kita lihat sini nggak jelas bang, kecil. Tapi salut juga sih untuk Jepang zaman dulu ya. Soalnya ini kan memang alat canggih zaman dulu kita belum tahu sih seperti apa ya mungkin ya. Kita tahu itu tembusnya ke sana itu sebagai ventilasi dengan jarak Ya. sekian 10 meter lah mungkin kan. Ya, itulah yang kita bahas Jepang. Jadi dia bikin Ada nama terowongan bukan? ini memang Freddy. betul-betul ini Freddy dan Penny. cepat. Maksudnya tinggi mungkin 120 meter tidak ada tanah Dingin ya? air. Nah, Ada kata tanah ini digoncang letusan bom di atas, berapapun kekuatan bom di atas, itu insya Allah belum ada kekencang Jepang. Apalagi yang tentara gempa, masih ada tanah yang boleh tahu kita bang antara ketebalannya ini berapa meter bang ya ke atas? Kalau Kira-kira vertikal lurus ke Iya. atas ada 42 meter. 42 meter ya? Ke arah ngarai sana 72. Jadi posisi Jepang ini pas di pinggang, di tengah-tengahnya bukit Kota Bukit. Ini lorong amunisi paket. Jadi kalau abang kakak nanti di atas itu mau lihat objek wisata lagi, itu di atas itu ada museum bang. Jadi setiap bukti sejarah di atas ini di dalam Jepang itu disimpannya di museum Sriwijaya Eka Dharma di atas ini. Ini posisi kita jalan sekarang ini tempatnya di sentral atau di pusatnya, di tengah-tengahnya Jepang yang kepanjangannya 1,5 kilo. 1,5 kilo lah? Ya, keseluruhannya nih bang. Yang kita jadikan objek wisata ini panjang totalnya 1,5 kilo, 1.470 meter. Nah, jadi dari ujung sana sampai ujung sana ada 15 terowongan sebelah kanan. Sebagai Itu pada zaman itu sebagai apa itu bang ya? yang 12 sebagai tempat tidur barak-barak militer Jepang, kiri kanan kita ini sebagai tempat lorong makan bagi pekerja atau romusa. Jadi yang disuruh bagi Jepang menggali laut Jepang ini yang dulunya menggunakan cangkul, pahat atau linggis, bekerja dalam laut Jepang ini tanpa henti dalam 1 hari, dikasih makan cuma 1 kali dalam 1 hari. Kebanyakan yang meninggal atau mati dalam Jepang ini banyaknya meninggal kelaparan dibanding meninggal dibunuh. Andai kata ada yang meninggal, jasad atau mayatnya bukan dikubur, malah akan dibuang ke lubang pembuangan mayat. Di daerah mana? Sekitar mana? Kita lihat di ujung sana. Ya boleh. Anaknya digendong aja apa ya? Nah ini dari 21 terowongan yang paling luas atau paling besar digunakan bagi Jepang sebagai tempat menyimpan file-file atau arsip penting. Itu ada ruang sidang di sana. Di sini. Ke depan Fred, itu Berarti hilang. ibaratnya ini kalau istilahnya di luar bang ya itu sebagai rumah gitu ya? Ya. Cuman ini istilahnya di bawah tanah gitu ya. Yang lebih aman Zaman. dari apapun lah ya kan? Ya. Dan yang tujuannya lebih aman dari letusan bom itu kerusakan. Kalau rumah mungkin kan
Kalau kena bom hancur ya kan. Kalau ini kan tidak. Oke, kalau jalan akses masuk sudah jelas terjaga kan. Dan yang ini bang? Kalau yang ini, di sini ada dua bang. Sini satu, di sana satu. Kalau dulunya dari 15 terowongan ini 12 diantaranya dua ini sebagai tempat tidur. Jadi di sana itu ada yang terang bang. Itu sebagai lampu atau sebagai cahaya alami? Ujung sana itu ada jalur seperti ini lagi di sebelah sana bang. Dia ada Oh. dua jalur. Nanti kita pulang dari sana lagi. Pintu pelarian. Atau yang dinamakan pintu pelarian itu seperti apa bang? Kita lihat pintu pelarian. Jadi pintu pelarian ini sama dengan yang itu yang kita lihat pertama tadi. Yang kecil tadi. Pelarian bagi tukang. Maksudnya lari itu seperti apa? Maksudnya lari itu apa itu bang? Itu pelarian andai kata ada penyerangan masuk ke Jepang. Itu pintu darurat Jepang itu ke arah jurang. Loh, tapi lari kan ke arah jurang Ke bang. arah jurang. Jadi Jepang itu seperti saya bilang tadi, sistem Jepang menjajah Indonesia, Oh. menjajah negara. Andai kata kalah perang negara yang dijajah, itu mati terhormat bagi tentara militer Jepang itu hakimi. Oh, lebih baik dia mati daripada istilahnya kayak seperti kita bunuh ataupun kita interogasi gitu bang ya? Ya, jadi dia takut rasa Jepang akan terbongkar andai kata dia tidak bunuh diri. Oh iya iya betul. Jadi bagi militer Jepang itu bunuh diri langkah terbaik itu buat perang akhir. Seperti itu bang ya. Ini masih asli bang ya? Hanya sana. Asli ya. Kayak seperti goresan-goresan seperti ini bang, ini masih asli bang ya? Asli semua nih bang. Ini pas cangkul, paha, ini semua kelihatan. Oh jadi ya. Ini saya udah buka bang. Ya, kalau ini bisa dibuka sebenarnya kalau sekarang nggak bisa dibuka ini tutup mati. Ini takutnya anak-anak kecil yang berlari jatuh ke bawah. Jadi ini dipagar pada tahun 2017. Jadi kampung depan sana itu ada kampung Pondok Gadang namanya kakak. Itu kampung Bapak Haji Agus Salim. Mana itu? Itu sana yang ada tangga. Yang ada tangga itu. Tangga itu diresmikan buat objek wisata pada Oh. tahun 2012. Di situ lebih nah, lihat ke sana. Iya iya. Nanti kita tembus ke situ. Kalau kakaknya mau akses ke sana bisa nantinya. Itu akses yang mau untuk ke sana dari mana tuh bang? Itu kita keluar jalan raya nanti di bawah sana. Oh jalan raya ya. Akses ke ujung sana nanti ini lewat jalan raya di bawah sana. Nanti sampai di kampung Koto Gadang, kalau abangnya sampai naik tangga ke ujung atas paling atas itu masih banyak kakaknya abangnya melihat perumahan-perumahan bangunan-bangunan Belanda. Karena base camp Belanda, tempat duduk bagi Belanda itu kediaman Belanda di kampung Koto Gadang. Jadi masih banyak peninggalan perumahan-perumahan Belanda. Seperti ini dari sana tadi seperti itu pelarian juga bang ya. Ya. Ini mau foto sini bang. Nah, berarti istilahnya kalau memang lari langsung aja terjun ke jurang ini bang? Iya, langsung saja dulu. Jurang ini kira-kira berapa ratus meter bang? Kalau ke bawah itu ada 85 atau hampir 90 meter ke bawah. Itu di bawah ada aliran sungai Aliran atau gimana? Sungai. Sungai besar atau? Sungai kalau bilang besar nggak besar juga Bang. Cuman sungai itu Kan mengalir. dalamnya lebih 2 meter atau Oh, Ayo, mau foto sini? foto lah. foto. Pakai ini aja. Nggak, ini lah. Pakai itu? Iya, Udah. ini khusus video aja. Sini sini. Nih, nah tangannya kayak mana? Tangannya kasih tahu, Om. Kasih tahu, Om. Tangannya ya, tangannya di dalam. Tangannya kasih tahu, Om. Oke, lihat depan. 1 2 3. Lagi. Dia pula yang lagi. Cie, 2 Tigo. 3. Tiga. Tiga apa lah, Dek? Bahasa Minang. Cicak di dinding. Enggak ada sini cicak, sayang. Jadi di Bukit Tinggi ini kalau abangnya kakaknya udah keliling di atas kota Bukit Tinggi ini mungkin abangnya sulit mencari perumahan atau hotel yang lebih tinggi meter atau 26 meter. Oh, Jadi tinggi bangunan di kota Bukit Tinggi ini dibataskan gitu bang. Jadi maksimalnya 26 meter. supaya apa itu bang? Supaya andai kata ada efek getaran gempa, efek letusan bom itu tidak akan pengaruh bagi mawar tanah Mogo Jepang. Sebab di Kota Bukit Tinggi, panjang Mogo Jepang di Kota Bukit Tinggi, total semuanya ada 5.670 meter, 5,5 kilo. Oh, di seluruh tiga terowongan ini. 28% dari bawahnya Kota Bukit Tinggi ini Lobo Jepang. Di antaranya ada yang tembus ke arah Jam Gadang, bawah Triarga, batas kota, mengarah jalan ke arah Padang Panjang, terjun mana ya bang? Itu memang istilah dari peta itu udah terukur memang bang ya? Iya, di
Jadi kita telusuri semua itu panjangnya 5,5 kilo. Cuman yang akses buat pengunjung nyaman masuk sini atau udaranya memadai cuman 1,5 kilo. Makanya di daerah Bukit Tinggi. Ini masih daerah Bukit Tinggi terakhir Bang ya? Di Jam Gadang itu. Iya Bang, Jam Gadang. Berarti di atas tuh bangunan-bangunan seperti kayak hotel-hotel tadi. Hotel. Iya. Seperti ya bangunan-bangunan yang kecil di atas tadi memang nggak boleh dibangun lebih besar ya seperti ini. Ya, lebih tinggi dari Jam Gadang. Iya, Itu iya. maksimalnya paling tingginya 26 meter. Jadi tujuannya kalau semakin tinggi bangunan tinggi itu semakin dalam fondasi yang digali. Iya. Ini nanti kata ada efek gempa atau sembung itu membahayakan bagi tanah. Iya. Inilah peninggalan sejarah zaman penjajahan Jepang Bang ya. Ya. Inilah yang memang harus dilestarikan untuk sampai anak cucu nanti. Nah kita lihat ke depan sana itu ada Penjaranya. penjara. Untuk minta penjara kita melihat ke arah. Nah, dari sebelah sini Bang, ini atas ini. Ini yang kilat-kilat ya Kak, ini kilau ini. Ini pasir kuarsa, tanah granit. Sedikit banyaknya ada bahan baku buat bikin kaca. Nah, jadi tentang tanah penggalian Jepang ini yang kita tidak tahu sampai saat sekarang ini. Ini maksudnya panjangnya Jepang 3 kilo, 5 kilo setengah di Kota Tinggi, hampir 6 kilo. Jadi hasil tanah bukit yang digali ini kita tidak tahu kemana arah pembuangan. Arah pembuangannya. Nah, jadi kalau kita pikir ini mencapai 1 atau 2 bukit kecil yang diadakan dikumpulkan dalam satu tempat. Itu udah berapa juta kubik. Betul. Nah, jadi kita tidak tahu kemana arah pembuangannya bagi Jepang. Jadi selain itu hampir dari sisi kiri kanan kita, kalau kita perhatikan Abang Eka, ini ada sekat-sekat. Iya. Sekat-sekat garis lurus. Tiap 1 meter ini fungsinya ini buat pemecah atau peredam gema suara. Oh iya. Nah, seandainya kita bicara ada aktivitas seribut dalam lingkungan ini supaya tidak kedengaran ke arah luar orang kampung sendiri supaya tidak mengetahui ada aktivitas, makanya dikasih buat peredam pemecah suara. Inilah udah termasuk pada zaman penjajahan Jepang itu udah termasuk orang-orang sudah pintar. Iya. Dapur. Ada dapur. Ah ini CCTV aktif Bang. Aktif Bang. Jadi 32 CCTV yang aktif itu 28. Ya lihat sini. Ini penjaranya hanya segini Bang. Kalau penjara kalau kita lihat sekarangnya hanya segini. Cuman kalau dulunya itu lebih panjang, kurang lebih 20 meter lagi. Oh lebih 20 meter. Itu kenapa Bang? Itu rontok atau gimana? Kalau ini tanah Labuan Jepang ini sebelum diresmikan objek wisata kan tanahnya digali lagi ke bawah. Jadi sedikit banyaknya tanah itu ditimbulkan ke arah penjara sini. Oh iya. Itu tujuannya kalau dibuang ke arah luar, sebab Labuan Jepang ini selain pasir kuarsa, tanah granit itu ada kadar intan, perak maupun pasir emas. Jadi kalau dibuang ke arah luar kawasan ini atau luar Labuan Jepang ini itu akan jadi konflik bagi orang kampung sini akan berebutan dengan tanahnya. Nah, jadi fungsi aslinya penjara ini sebagai ruang tahanan. Jadi yang ditahan dalam penjara ini seandainya ada pekerja paksa atau yang menggali Labuan Jepang yang tidak mau menggali atau membangkang berontak itu akan dihukum dalam penjara. Dipegang ya. Disiksa dalam sini tidak akan dikasih makan sampai dia mau keluar atau sampai dia mau Ada toto. bekerja. Ada kata yang tidak mau bekerja tidak akan dikasih makan. Ada yang sakit di dalam, ada yang meninggal, nanti jasadnya akan dibawa ke arah dapur. Nah, jadi dapur di sini ini dapurnya bukannya dapur selayaknya dapur. Sebenarnya dapur ini dapur eksekusi atau dapur pembantaian. Ini dapur tipuan Jepang gitu. Jadi yang tidak dikasih makan dalam penjara ini itu buat menyuruh dia arah keluar. Itu tidak susah bagi Jepang buat nyari dia keluar, maka dipancingnya dibikin tulisnya nama dapur. Nah, ini kalau tulis nama dapur otomatis dia kira mau makan atau mau masak-masak. Nyatanya sampai di lorong eksekusi, lorong Pegang dapur adeknya. ini itu akan dieksekusi. Nah, selanjutnya ya. Ini ada lubang yang ke arah jurang ke bawah. Ini diameter lubang ini diperkecil pada tahun 97 Bang. Jadi diperkecil. Jadi yang dulunya lebarnya 50 cm. Jadi kalau tingginya kurang lebih 110 atau 120. Jadi Ini tembusnya ke jurang Bang. ke jurang. Berarti istilahnya kalau setelah dibantai atau apa tinggal buang aja ke Tinggal lubang sini. Nah, ini kalau Bangnya lihat sini besar. Oh iya. Nah, jadi ini diperkecil dan tujuannya supaya pengunjung tidak masuk ke dalam atau yang ada yang penasaran yang membahayakan. Makanya diperkecil, dilapisi semen kayak gini pada tahun 97. Yang boleh tahu kita yang di atasnya Bang? Kalau yang di atas ini sebagai pintu pengintaian. Jadi maaf kalau Oh pengintaian kita lihat dari sini. Ya, ke atas, itu ada cahaya Bang. Depan lagi Bang, ke depan sini. Ke
kelihatan cahaya. Oh iya. Nah, jadi 20 atau 30 meter Jepang akses ke atas itu menggunakan lubang dari kiri kanan. Sampai Jepang dan duduk 1 atau 2 orang di atas dari tinggi bukit 120 meter dia bisa lihat pantau daerah bawah sana. Berarti sini ada yang menjaga Ya. untuk berkomunikasi di luar ya. Nah, jadi setelah Jepang naik di atas, dia bisa awasi kampung di bawah. Nah, jadi tujuannya andai kata orang desa bawah sana akan menjual pertanian ke arah kota, mau berdagang ke arah kota, itu di jarahnya dari pintu penjarahan buat konsumsi dalam Jepang. Inilah salutnya kita nih dari orang Jepang nih. Bisa berbentuk Toto. seperti labirin bang ya. Ya, lebih. Ya, seperti inilah ya, dibilang dapur, pintu pengintaian. Ini tembusnya bisa pas di atas tempat ruangan terbuka. Dan yang di bawah juga sama. Jadi dengan dulunya kan udah ini zaman makin modern makin sekarang bang ya. Jadi dari zaman segitu dia udah tahu kemana arah pintu pelarian, kemana arah dia strategis seperti Jepang. Kalau ke atas bang, itu bisa untuk jalan seperti berjalan kaki yang sebelah dapur ini tadi. Yang di atas Iya. Jadi itu tempat duduk cuma 1-2 orang. Itu di ujung bukit paling atas. Itu kalau ke depannya udah jurang 100 meter. Oh, tetap jurang juga bang ya? Saat itu tidak ada akses jalan masuk ya bang? Tidak ada bang. Jadi jalan masuk keluarnya ya pintu kita lihat. Oh gitu. Berarti kalau istilahnya pada zaman itu, pada zaman penjajah Jepang, istilahnya kalau untuk mau masuk ke dalam lubang ini, ataupun istilahnya pertahanan ini bang ya, tidak semudah itu bang ya? Ya tidak.